Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 dengan bab 8 yaitu materi kerendahan hati. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini yaitu pertama adalah memahami arti rendah hati, yang kedua memahami ciri-ciri rendah hati, yang ketiga mampu mempraktekkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari kerendahan hati dapat memotivasi peserta didik untuk sadar akan dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Kesadaran itu menuntunnya untuk menghargai diri sendiri dan sesama, serta memuliakan Tuhan. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia, yaitu pertama adalah kesadaran akan benar dan yang salah, dan kedua kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar, tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi kepekaan hati nurani juga perlu terus diasah melalui kesetiaan kita, berdoa dan membaca Alkitab, serta mengaplikasikannya dalam hidup. Ketika hati nurani tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati itu menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan. Hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan atau membenarkan tindakan kita. Ketika kita marah pada seseorang ataupun membenci dan tidak mau memaafkan, hati nurani akan memperingatkan kita. Namun sering kita mengingkari suara hati untuk berhenti membenci dan memusuhi seseorang. Baik, anak-anak akan melihat video agar anak-anak dapat mengerti apa rendah hati. Silakan menyimak video yang ditayangkan. Kak, ayo kita berangkat ke gereja sekarang. Kamu duluan aja, Dek. Soalnya kakak masih beresin rumah. Ya udah, kalau gitu aku berangkat duluan ya, Kak. Baiklah, Dek. Tapi sebelum pergi, kamu sarapan dulu ya. Tadi aku udah sarapan, Kak. Ya udah, Kak. Aku berangkat dulu ya. Ndak, Kakak. Dadah. Salam. Hai teman-teman, kalian udah datang dari tadi ya? Iya, salam. Kami baru aja datang kok. Coba kamu lihat bajunya. Udah kusam, jelek lagi. Sepatunya juga sangat jelek. Ih, kayaknya kampungan banget. Iya benar, kampungan banget. Kita nggak usah berteman sama dia ya. Kita kan orang kaya, baju kita bagus. Ngapain kita berteman sama orang kayak dia? Iya. Orang-orang kaya itu, dengan seenaknya mereka menghina aku. Hai Rika. Kamu sendirian aja ya? Kakak kamu mana? Hai juga Lia. Iya, aku sendirian aja. Kakakku masih di rumah, sebentar lagi dia datang. Oh gitu.
Kalau kamu kesini sama siapa, Lia? Sama ayah dan ibuku. Mereka udah duluan ke dalam. Ayo Rika, duduk di sini. Iya, baiklah. Lia, kamu kan anak orang kaya. Kenapa kamu mau berteman sama aku? Aku kan orang miskin. Dan coba kamu lihat, pakaianku jelek. Apa kamu gak malu berteman sama aku? Loh, kenapa kamu bicara seperti itu, Rika? Apapun keadaanmu, aku tetap ingin berteman sama kamu, Rika. Aku gak peduli, walaupun kamu anak orang miskin dan baju kamu jelek, aku tetap mengasihi kamu sebagai saudaraku di dalam Tuhan. Dan aku ingin agar kita bisa menjadi teman baik. Terima kasih ya Lia, karena kamu sudah mau berteman sama aku. Padahal teman-teman yang lain malah menghina dan tidak mau berteman denganku. Kamu berbeda Lia, walaupun kamu anak orang kaya, tapi kamu rendah hati dan tidak sombong. Aku sangat bersyukur bisa punya teman seperti kamu. Sekali lagi, makasih ya Lia. Iya, sama-sama Rika. Ibadahnya udah mau mulai. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo. Bagaimana anak-anak sudah mengamati video yang ibu guru tayangkan? Nah, yang ibu guru tayangkan ada 4 pemainnya ditambah dengan kakak. 4 pemain yang kedua dua anak adalah anak yang kaya, dan satu anak adalah anak yang miskin, dan satu lagi anak adalah anak yang kaya juga. Anak-anak yang mana yang perlu kita ikuti sikapnya? Yaitu Erika dan Lia. Erika adalah anak yang miskin, anak yang tidak memiliki baju yang begitu indah seperti dua kawan yang tadi. Tetapi kita harus patut mengikuti hidup dari Erika. Mengapa? Karena dia adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia rajin ke gereja dan rajin beribadah. Lalu yang kedua adalah sikap yang bisa kita ikuti adalah Lia. Kenapa Lia? Karena Lia adalah anak-anak yang tidak memilih teman sekalipun dia adalah anak yang kaya. Dia memiliki baju yang indah, tetapi dia tidak memusuhi atau menjauhi Erika, tetapi dia mau berteman dengan Erika. Kenapa? Karena menurut Lia bahwa kita ini semua sama di mata Tuhan. Kita ini adalah saudara di dalam Tuhan. Nah, kalau begitu rendah hati itu seperti apa? Rendah hati adalah seperti yang dilakukan oleh Lia dan Erika. Apa yang dilakukan? Lia, dia tidak sombong walaupun dia kaya, tetapi dia mau menerima Erika untuk menjadi temannya. Lalu yang kedua kita bisa lihat dari Erika. Dia adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik, kita akan membahas
Pengertian dari rendah hati. Rendah hati berarti adalah tidak sombong, tidak puji diri sendiri, tidak meremehkan orang lain, tidak egois. Nah, dari definisi tersebut, maka rendah hati merupakan sikap menghormati dan menjalin kerukunan dan mampu bersahabat dengan semua orang tanpa memandang perbedaan. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus, artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya menempatkan diri membumi ke tanah. Ingat dalam Kejadian 3 ayat 19, kita ini adalah debu. Manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong dan tinggi hati. Jadi kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Sang Pencipta. Selanjutnya, apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Kita akan diskusi. Rendah hati dan rendah diri, apakah sama atau berbeda? Tentu berbeda. Kalau rendah hati adalah tidak sombong, memahami akan kemampuannya yang terbatas, tidak egois. Kalau rendah hati, dia selalu pesimis, selalu merasa kalah tanpa melakukan pertandingan, atau dia akan merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Nah, sekilas untuk rendah hati dan rendah diri. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang yang rendah hati. Pertama adalah hidup takut akan Tuhan dan percaya padanya, taat kepada Tuhan dan segala firman-Nya, tidak bermegah diri dan tidak menyombongkan diri, menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri sendiri, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan terakhir, menolong orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Lalu rendah diri seperti apa? Tadi Bu Guru bilang, orang yang pesimis. Suka pesimis, ragu pada hal yang belum dilakukan. Disuruh masak, nanti masakan saya tidak enak. Atau ayo belajar, saya cepat pelupa, saya takut, nanti saya pasti tidak lulus. Padahal belum dilakukan. Atau menarik diri dari pergaulan, merasa bahwa dirinya berbeda dengan teman yang lain. Teman yang lain punya uang banyak, punya baju yang mewah, sehingga suka menyendiri. Maka dia menarik diri dari pergaulan. Atau menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Atau tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan karena sudah kalah duluan. Atau mereka memilih menyerah sebelum bertanding. Mereka memandang dirinya lemah. Itu adalah orang yang rendah diri. Yang artinya rendah diri ini adalah perasaan inferior dari dalam diri seseorang, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Sikap ini adalah sikap yang tidak sehat. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada potensi, ada talenta, ada kompetensi yang diberikan oleh Allah. Tiap orang memiliki kekurangan, tetapi juga kelebihan dalam dirinya. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi dia juga mempraktikkan dalam hidup dan pelayanannya. Berulang kali dia menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Contoh, di dalam gambar ini, backgroundnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Karena dia mengatakan bahwa aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekian materi kita di hari ini. Tugas kita adalah membuat karangan singkat yang isinya mengenai rendah hati dalam hal menerima kelebihan orang lain dan menerima kelemahan diri sendiri. Jadi, anak-anak buat dalam bentuk karangan, cerita. Bagaimana sikap rendah hati yang menerima kelebihan orang lain? Oh, dia bisa apa? Lalu menerima kelemahan kita sendiri. Nah, kesimpulan materi di hari ini, sebagai umat kesayangan dan ciptaan Tuhan, kita harus selalu rendah hati. Kenapa di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk mengerti akan segala materi kita di hari ini, yaitu mengenai kerendahan hati. Dan kiranya juga kita dapat mampu untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik anak-anak di sekolah, ataupun di rumah, ataupun di gereja, atau dimanapun anak-anak berada. Shalom dan terima kasih.